Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Cahya ya. Pak Cahya akan membahas materi tentang bahasa Indonesia. Kali ini Pak Cahya akan membahas materi tentang teks eksposisi. Namun sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya, dan nyalakan tombol loncengnya agar sahabat pintar mengetahui video-video terbaru dari Pak Cahya. Tentunya yuk kita kembali ke materi. Sahabat pintar, pasti pernah sih memiliki suatu masalah ya, pastilah. Nah, berdasarkan permasalahan yang sahabat pintar temui, pasti akan muncul suatu pendapat atau argumen. Sama halnya dengan teks eksposisi. Lalu apa sih itu teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan teks yang digunakan seseorang untuk menyajikan suatu gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara. Untuk memperkuat gagasan harus menyertakan alasan yang logis, fakta-fakta, bahkan pendapat ahli. Berdasarkan definisi tersebut, mari kita lanjutkan dengan ciri-cirinya ya. Ciri-ciri teks eksposisi itu adalah yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan. Di dalam teks eksposisi berisi tentang pengetahuan dan informasi berdasarkan objek yang dikaji oleh penulis atau pembicara. Yang kedua, informasinya yang bersifat mengajak. Di dalam teks eksposisi, gaya bahasa yang digunakan harus bersifat mengajak, supaya pembaca dapat memahami. Dan yang ketiga, penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas. Jadi tidak terbelit-belit ya, dan langsung disampaikan secara langsung. Kemudian bersifat netral atau tidak memihak. Di dalam teks eksposisi tidak boleh memihak terhadap suatu objek yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, fakta digunakan sebagai alat konkretasi. Di dalam teks eksposisi harus menggunakan fakta sebagai bukti yang kuat. Seperti halnya teks eksposisi, ini juga kalian harus memahami ada strukturnya ya. Nah, struktur teks eksposisi itu diantaranya satu, tesis, pernyataan pendapat. Kemudian argumentasi, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, pertama kita bahas tesis ya. Tesis atau pernyataan pendapat, bagian pembuka yang berupa pendapat umum yang disampaikan oleh penulis. Argumentasi itu unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan yang logis, data hasil temuan atau fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Kemudian penegasan ulang. Nah, ini adalah bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Setelah kita belajar definisi, ciri-ciri, serta struktur teks eksposisi, maka kita juga harus tahu apa itu fakta dan opini. Nah, fakta adalah sesuatu yang ada atau benar terjadi, dan opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.